Shalom, damai di hati. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini Senin 29 April 2024 kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Keluarga. Saya percaya bahwa hari ini kita mempersiapkan diri untuk memulaikan aktivitas dengan beribadah kepada Tuhan. Karena itu mengawali persekutuan ini mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus. Kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan Allah kami, Bapa yang senantiasa menganugerahkan kehidupan yang penuh dengan cinta kasih yang terus menuntun perjalanan kehidupan kami. Di hari ini, kami hendak membaca lagi kebenaran firman Tuhan sebagai dasar dan pedoman kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami memahami setiap firman yang hendak kami baca dan renungkan di saat ini. Dan kami pun berdoa memohon Tuhan mengampuni kami dari salah dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami siap untuk membaca merenungkan firman di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini kita membaca bagian firman Tuhan dari kitab Amsal, pasalnya yang ketiga, ayat 3 hingga ayatnya yang keempat. Firman Tuhan ditulis demikian. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Demikian firman Tuhan. Tema perenungan hari ini, hidup dalam kasih dan setia. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam kasih dan setia berarti tentang hubungan dengan Tuhan Allah dan sesama manusia. Pada dasarnya Tuhan Allah yang penuh kasih setia. Kasih setia Tuhan Allah adalah kekuatan dan sukacita kita menjalani kehidupan. Kasih setianya adalah pegangan kita untuk tetap memiliki pengharapan. Oleh karena itu, pengamsal menasihati supaya kasih dan setia itu jangan sampai meninggalkan kita. Kalungkanlah itu pada leher dan tuliskan itu pada loh hati, sehingga beroleh penghargaan dalam pandangan Tuhan Allah dan manusia. Itu berarti kita diingatkan untuk tetap hidup dalam kasih setia Tuhan dan dituntut untuk hidup dengan kasih dan setia dalam relasi dengan sesama manusia. Tidak ada kesetiaan tanpa kasih, dan kasih tidak akan disebut kasih jika itu tidak konsisten dalam kesetiaannya. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita hari ini mengungkapkan bahwa orang yang memegang teguh kesetiaan ternyata tidak hanya akan dihargai oleh sesamanya, tetapi juga dihargai oleh Tuhan Allah. Berapa banyak manusia di dunia ini yang sudah tidak lagi mempedulikan kasih kepada sesama. Betapa banyaknya dari kita yang seringkali sadar atau tidak hanya fokus pada hal-hal materi, sehingga mengabaikan kehidupan dalam kasih dan setia di tengah hubungan suami istri, orang tua dan anak, kakak beradik, sesama teman, dan lain sebagainya. Betapa banyak manusia yang bahkan tidak memperhatikan lagi sesamanya. Yang penting bagi dirinya adalah kesenangan dan kenyamanan. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dan setia adalah sikap dan karakter Tuhan Allah yang seharusnya menjadi cermin bagi manusia untuk diberlakukan dalam kehidupan bersama. Karena kita yang percaya kepada Yesus Kristus telah menjadi anak-anak-Nya. Marilah kita terus mengenakan kasih dan setia sebagai perhiasan hati dan harta rohani yang terukir indah dalam hati dan dapat dinilai serta dirasakan oleh orang lain. Dan karena itu, mari kita selalu hidup dalam ketaatan kesetiaan kepada Tuhan. Amin. Memberkati kita semua dalam perjalanan kehidupan kita hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Allah Tuhan kami Bapa di dalam sorga, terpuji Engkau Tuhan.
Oleh karena kasih dan setia-Mu ya Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini, menikmati kehidupan. Kami boleh ada untuk di tengah keluarga, dalam persekutuan jemaat masyarakat, di tempat kerja, tugas dan tanggung jawab. Itu juga adalah karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kami sebagai umat manusia yang telah menerima cinta, kasih, dan setia dari Allah, yaitu di dalam Yesus Kristus yang mati dan bangkit menebus dosa dan menyelamatkan kami. Maka kami diingatkan untuk senantiasa hidup dalam kasih, hidup dalam kesetiaan, hidup dalam ketaatan di dalam Tuhan, tetapi juga dalam hubungan dan atau relasi dengan sesama kami. Mampukan kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, agar firman ini tidak sia-sia, tetapi firman ini betul jadi nyata di dalam kehidupan kami. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, dalam relasi kehidupan ini Tuhan senantiasa akan menuntun dan menyertai kami di tengah hidup keluarga, antara suami istri, anak dan orang tua, saudara bersaudara. Selalu ada kerukunan cinta kasih, keharmonisan yang ada dan nampak dalam kehidupan sebagai keluarga Kristen. Pun ini terjadi di tengah kehidupan bersama sebagai satu persekutuan umat Tuhan. Bahkan secara khusus Jemaat Maranatha Paslatan, dan kami juga berdoa kepada-Mu Bapa, bahwa kiranya Engkau akan terus memberkati kami semua dengan tuntunan dan penyertaan-Mu, bahkan berkat jasmani maupun rohani. Karena itu, sertai kami hari ini ya Bapa, di mana kami bekerja menunaikan tugas dan tanggung jawab kami di berbagai bidang kehidupan yang Tuhan percayakan. Tetapi kami terus dikuatkan iman menghadapi tantangan zaman. Ketika ada tawaran yang menggoda, yang menggiurkan, tetapi menjerumuskan kami ke lubang kebinasaan, maka kiranya Engkau sertai kami supaya kami tidak terpengaruh dengan tawaran-tawaran tersebut. Bapa di surga, kami berdoa kepada-Mu. Engkau memberkati dan menyertai jemaat-Mu yang ada dalam pergumulan sakit, yang ada dirawat di rumah sakit, di rumah, atau dimanapun mereka berada saat ini, dikuatkan iman, dan kiranya Tuhan menjamah, berikan sehat dan kuat dan pengharapan iman. Dalam berbagai pergumulan apapun, kuatkan iman mereka menghadapi setiap pergumulan. Dalam sukacita dengan berbagai berkat Tuhan, biarlah sukacita itu terus terarah hanya kepada Engkau saja. Berkati pemerintah kami, berkati pemimpin gereja kami, bahkan berkati tim multimedia yang terus berupaya menghadirkan renungan harian keluarga ini, diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, demikian program Renungan Harian Keluarga hari ini. Semoga ini memberkati dan menginspirasi saudara-saudara. Jangan lupa untuk selalu bersyukur, rajin bekerja, rajin berdoa. Jangan lupa juga baca firman selalu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.